Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak kelas 5 semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Tantra. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, materi manusia dan lingkungan. Oke anak-anak semuanya, silakan simak video ini dengan baik, boleh sambil santai, boleh sambil makan jajan, ngemil juga boleh. Tapi ingat, jangan sambil rebahan. Oke, para kaum rebahan silakan bangun, duduk, dan simak video ini dengan baik. Kita mulai. Bapak awali dengan gambar. Silakan simak gambar berikut ini. Wow! Pertanyaan dari Pak Tantra. Apa yang sedang kedua orang itu lakukan? Apa ayo? Ya, tepat. Bersepeda atau sekarang istilahnya adalah goes. Tentunya ini aktivitas yang sangat menyenangkan dan sedang digemari oleh banyak masyarakat di Indonesia. Gambar yang kedua tak kalah menarik. Apa itu? Kita saksikan. Wow! Gambar salah satu artis Indonesia. Siapa dia? Yap, Via Valen sedang mengendari motor. Kita lupakan orang yang sedang naik sepeda dan juga Via Valen yang sedang mengendari sepeda motor. Kita fokus pada dua kendaraan, sepeda dengan sepeda motor. Pertanyaan dari Bapak, antara goes atau naik sepeda dengan naik sepeda motor, kalian pilih mana? Wah, ya jelas, kalian pilih naik sepeda motor, apalagi dibonceng sama Via Valen. Nah, tapi kalau Bapak bertanya antara goes atau naik sepeda dengan naik sepeda motor, lebih sehat mana yo? Mana yang lebih menyehatkan? Yap, tepat. Lebih sehat goes atau naik sepeda. Oke anak-anak, pelajaran kita kali ini kita awali dengan aktivitas untuk menjaga kesehatan organ gerak. Pada minggu lalu kita telah membahas organ gerak. Ada organ gerak aktif, organ gerak pasif. Nah, apa saja aktivitas yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ gerak kita? Simak baik-baik. Yang pertama, sedang apa ya? Ya, ternyata menulis. Setelah ini, kalian bisa menulis rangkuman materi dari video ini. Tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Kenapa? Ketika kita menulis, tangan kita bergerak, otak kita berpikir, otomatis organ gerak kita juga akan menjadi lebih baik. Perhatikan gambar berikutnya. Wow, melempar bola. Berolahraga, tentunya ini aktivitas yang sangat kamu gemari, sangat kamu tunggu-tunggu. Buktinya apa? Kamu menantikan hari Senin kan, saat ada jam olahraga, pasti kalian seneng. Ya, tapi sekarang kalian masih belajar di rumah. Tapi tenang saja, selamat Bu Indah dan Pak Harno, guru olahraga kalian telah mengirimkan video untuk kalian belajar. Kalian tetap dapat mempraktikkannya di rumah. Tentu saja, yang namanya beraktivitas melempar bola itu dapat menjaga kesehatan organ gerak kita. Bayangkan, tangan kita, badan kita, kaki kita gerakan. Oke, itu kegiatan yang kedua. Kegiatan berikutnya, wow, Doraemon sedang makan. Makan juga ternyata aktivitas untuk menjaga kesehatan organ gerak. Tentu saja, kalau kalian tidak makan, apa yang terjadi coba? Yap, lemas, lapar, mau beraktivitas jadi agak malas. Nah, tentunya makan akan menambah energi untuk kita melakukan aktivitas sehingga nanti kesehatan organ gerak kita juga akan lebih baik lagi. Bapak pesen ya, makan jangan berlebihan. Karena apa? Kalau makanmu berlebihan, tidak sesuai porsimu, badanmu akan membengkak, tumbuh kok ke samping. Nah,
kalau sudah tumbuh ke samping gitu, apa yang terjadi? Aktivitas gerakan kalian akan terhambat. Nah, jangan sampai ya, makan seperlunya, makan secukupnya. Ingat, makan yang bergizi. Oke? Lanjut. Sedang apa ini ya? Yap, berjalan. Ingat, ternyata berjalan adalah hal kecil yang dapat menjaga kesehatan organ gerak kita. Hari ini, kira-kira sudah berapa langkah kamu berjalan? Tentunya menyehatkan kan? Ayo, jangan malas untuk berjalan. Oke? Lanjut. Wah, ini kalau cowok-cowok sangat suka memainkannya. Sedang apa? Ya, menendang bola, juggling. Nah, ini aktivitas yang sangat menyenangkan, yang banyak digemari oleh anak-anak, dan tentunya bermanfaat untuk menjaga kesehatan organ gerak kita. Ayo, sudah main bola ke hari ini? Tapi ingat, jangan berlebihan. Belajar juga harus kalian laksanakan. Lanjut. Nah, tadi nih, kayak Mbak sama Mas yang tadi sedang berduaan naik sepeda. Ini ada Mas juga, Mas Gojek, pakai seragam Gojek apa Grab ini ya? Warnanya hijau-hijau dan dress. Wah, tentunya perhatikan dari mulai kaki, tangan, badan akan sehat dengan bersepeda. Betulkah? Nah, kali ini Bapak punya sebuah teks atau bacaan tentang manfaat bersepeda. Sambil kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Apa itu? Mengidentifikasi ide pokok dan juga mengembangkan ide pokok menjadi kalimat penjelas dan kalimat pengembang. Lanjut. Oke, kalian luar biasa. Identifikasi ide pokok. Coba kalian juga bisa buka buku temanya di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Di situ juga ada teks tentang bersepeda. Nah, di paragraf pertama, ide pokoknya sudah kalian temukan atau belum? Silakan dibaca dengan baik, dipahami dengan baik. Ingat, ide pokok itu pasti ada di setiap paragraf. Jumlahnya 1. Letaknya di mana? Bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Coba cermati bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, biasanya ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Tapi, apakah kalimat utama itu sudah pas ide pokok? Bukan. Kalimat utama itu kalimat yang utuh, tidak ada yang dibuang satu huruf bahkan satu kata pun. Tapi kalau ide pokok bisa jadi adalah intisari dari kalimat utama atau intisari dari paragraf tersebut. Baik, untuk paragraf 1 kita cermati apa ide pokoknya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Perhatikan, ternyata ide pokoknya terdapat di kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Perhatikan di kalimat pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kalimat utamanya itu, sedangkan ide pokoknya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Perhatikan, sama ataukah beda? Ya, intinya sama walaupun dengan kalimat atau penyajian yang berbeda. Itulah antara kalimat utama dengan ide pokok, tidak masalah. Perhatikan, pada ide pokok kali ini, Bapak menuliskannya ada beberapa kata yang Bapak cetak miring. Ada bersepeda, ada kegiatan, menyenangkan, dan menyehatkan. Kenapa? Bersepeda, kegiatan, menyenangkan, menyehatkan itu adalah kata kunci. Nah, tips untuk menemukan ide pokok. Setelah kalian sudah menemukan kalimat utamanya, carilah kata kunci atau kata-kata pokok yang mendasari dari kalimat utama tersebut. Nah,
Setelah itu, kalian bisa rangkai dengan bahasamu sendiri menjadi ide pokok. Contoh di sini adalah bersepeda, kegiatan, menyenangkan, menyehatkan. Kalian rangkai, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Oke, masih belum jelas? Kita berikan paragraf yang kedua. Wow, ada burung terbang. Paragraf kedua, perhatikan. Silakan kalian simak, Bapak akan membacakannya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Perhatikan, mari kita cari terlebih dahulu kalimat utamanya. Ingat, ciri kalimat utama adalah kalimat yang paling pokok, di mana kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang atau yang menjelaskan tentang ide pokok atau kalimat utama tersebut. Contoh di sini, kita perhatikan di kalimat pertama. Apakah kalimat pertama ini adalah kalimat utama? Perhatikan, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, perhatikan, itulah kalimat utamanya. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya, bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, dan seterusnya. Kalimat-kalimat setelah kalimat utama tersebut disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan atau mengembangkan, menambahkan informasi dari kalimat utama tersebut. Ciri lainnya, ketika kalimat utamanya dihilangkan dari paragraf tersebut, terus kalian baca lagi dari awal tanpa kalimat utama, maka bacaan itu akan membingungkan, kurang jelas. Oke? Perhatikan tips yang tadi. Temukan kata kunci di kalimat utamanya. Ada apa yuk? Bersepeda, bagus, mengencangkan otot-otot tubuh. Mari kita simak ide pokoknya. Apakah betul? Yap. Bersepeda menguatkan dan mengencangkan otot pada tubuh. Dan kalimat selanjutnya adalah menjelaskan tentang bersepeda, kenapa bisa menguatkan dan mengencangkan otot pada tubuh. Itu namanya kalimat pengembang atau penjelasnya. Kita lanjutkan paragraf ketiga. Nah, sekarang giliran kalian untuk membacanya dengan baik. Temukan kalimat utamanya. Sudah belum? Kalau sudah, sekarang dari kalimat utamanya, buat ide pokoknya. Sudah? Cari kata kuncinya. Sudah? Mari kita simak. Nah, bersepeda secara rutin membuat jantung menjadi sehat. Kata kuncinya adalah bersepeda secara rutin, jantung menjadi sehat. Maka kalimat yang lain, kalimat setelah kalimat utama adalah kalimat penjelas, kalimat pengembang, kalimat yang menjelaskan, yang menambahkan informasi dari kalimat utama atau ide pokok tersebut. Oke, kita contohkan ya. Ide pokoknya, bersepeda secara rutin membuat jantung menjadi sehat. Otomatis kalimat pengembangnya, perhatikan kalimat pengembang yang pertama, selama bersepeda jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Nah, itulah alasan mengapa ketika kita bersepeda secara rutin, maka jantung kita akan tetap terjaga. Kenapa kalau jantung berdetak lebih cepat? Itu bagus. Nah, karena apa? Karena akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Itu dijelaskan di kalimat selanjutnya atau di kalimat penjelas atau pengembang. Lanjut? Oke, tetap semangat. Kita lanjut di paragraf keempat. Perhatikan dengan baik. Ini tidak banyak paragrafnya, cuma sekitar 3 kalimat. Sudah menemukan kalimat utamanya?
Apakah kalimat utamanya selalu ada di awal paragraf? Sudah ketemu belum kata kuncinya? Yuk kita lihat. Punya Pak Chandra. Bersepeda rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Kalian temukan ide pokok atau kalimat utamanya di awal, tengah, atau akhir? Yap, tepat sekali. Kali ini ide pokoknya tidak berada di awal tapi di tengah. Perhatikan kalimat utama yang terdapat di tengah atau di kalimat kedua paragrafnya. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Nah, berarti kalimat pertama dan keduanya adalah kalimat penjelas yang ketika dibuang pun tidak ada masalah. Tapi ketika kalimat utamanya atau kalimat yang sedang itu dibuang, maka paragraf yang terdiri dari kalimat 1 dan kalimat 3 atau yang terakhir menjadi membingungkan dibacanya. Oke, jelas ya? Bapak ulangi lagi. Kalimat utama ataupun ide pokok tidak selamanya ada di awal paragraf. Oke, kita lanjut paragraf ke-5. Udah capek ya? Semangat dong demi masa depan kalian. Oke, paragraf ke-5, perhatikan. Sudah kalian temukan kalimat utamanya? Sudah kalian identifikasi kata kuncinya? Sudah kalian simpulkan ide pokoknya? Oke, kita lihat jawaban dari Pak Chandra. Bersepeda dapat membakar kalori dalam tubuh. Yap, kali ini kita kembali bahwa ide pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat setelah kalimat utamanya menjelaskan tentang kenapa bersepeda dapat membakar kalori dalam tubuh. Sudah dijelaskan? Kurang mantap? Kita tambah lagi di paragraf ke-6. Paragraf ke-6 ini cukup panjang, tapi tidak masalah. Kunci dari pelajaran bahasa Indonesia materi identifikasi ide pokok adalah jangan malas baca. Dan ketika membaca, kalian harus konsentrasi. Tanpa kalian konsentrasi, maka kalian akan kesulitan untuk menemukan kalimat utama dan ide pokoknya. Ya, jaga konsentrasi, baca dalam hati dengan baik, dengan pikiran yang tenang, fokus, insya Allah akan ketemu dengan baik. Coba perhatikan paragraf ke-6. Temukan kalimat utamanya, temukan kata kuncinya, buat ide pokoknya. Ya, a few moments later. Ya, tanggap sudah. Perhatikan jawaban dari Pak Chandra. Sudah cocokkah dengan jawaban kalian? Yap, bersepeda dapat menurunkan risiko penyakit diabetes. Ini penyakit diabetes kalau orang Indonesia sering menyebutnya penyakit gula. Wow, ternyata bersepeda banyak sekali manfaatnya ya. Tadi menyehatkan jantung, termasuk ini menurunkan risiko penyakit diabetes. Berarti kalau ada orang yang rawan untuk terkena diabetes karena turunan tadi, itu dapat rutin bersepeda, insya Allah akan menurunkan risiko penyakit diabetes. Nah, ide pokok atau kalimat utamanya terdapat di mana? Sudah ketemu? Apakah terdapat di awal paragraf? Yap, betul. Berbeda dengan kalimat utama. Lebih ringkas dari kalimat utama, itu ide pokoknya. Tidak masalah. Kalian juga bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang penting isi atau tujuannya adalah sama, maksudnya adalah sama. Ya, biar lebih mantap lagi, kita lanjutkan ke paragraf terakhir, paragraf 7. Simak, tetap semangat. Perhatikan, kalian baca, boleh baca di sini, boleh kalian baca juga di buku tema kalian. Perhatikan. Ingat, fokus konsentrasi, temukan kalimat utamanya, temukan kata kuncinya, dan buat ide pokoknya. Sudah ketemu? Yes, ini sangat-sangat unik dan menarik. Ternyata bersepeda juga dapat mengurangi stres. Jangan sampai stres ya. Tapi jangan stres juga gara-gara kamu pengen sepeda yang harganya mahal. Ingat, yang penting goes, bersepeda, sehat.
masalah sepeda harga berapa, bagus atau enggak, itu urusan belakang. Oke, yang penting jangan gengsi. Kita bersepeda tujuannya untuk kesehatan kita. Perhatikan, ada di awal paragraf, betul sekali ya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres, itu kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya, intisari, lebih ringkas lagi daripada kalimat utamanya. Bersepeda dapat mengurangi stres. Berarti kalimat setelah kalimat itu menjelaskan kenapa bersepeda dapat mengurangi stres. Alasan-alasannya kenapa. Dijelaskan lagi, ditambahkan lagi informasinya yang namanya kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Oke anak-anak semuanya, itu pelajaran untuk mengidentifikasi ide pokok. Kuncinya apa nak? Untuk membuat kalian mahir mengidentifikasi atau menemukan ide pokok, kalimat utama, dan kata kunci, intinya adalah berbanyak membaca. Perbanyak membaca, perbanyak membaca. Jangan males baca, oke? Temukan, dan temukan, ya. Jangan patah semangat kalau kalian masih bingung. Tetap berusaha. Baca, temukan ide pokoknya. Baca, temukan kata kuncinya, oke? Nah, kali ini setelah kalian sudah bisa mengidentifikasi ide pokok dari sebuah paragraf yang ada, sekarang tugas kalian adalah belajar ketika sudah ada ide pokok, kalian mengembangkan kalimat atau membuat kalimat penjelasnya. Ini tentunya harusnya lebih mudah. Kuncinya apa? Penguasaan kosakata yang banyak, penguasaan diksi yang banyak dari kalian. Bagaimana kalian bisa mendapatkan itu? Rajinlah membaca. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak kamu tahu. Oke? Perhatikan, mengembangkan ide pokok. Bapak contohkan, ada ide pokok, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita temukan kata kuncinya. Ada 3, ya betul. Bersepeda, kegiatan, kesukaanku. Nah, berarti langkah selanjutnya kalian tulis kalimat penjelas atau pengembang yang menambahkan informasi, menjelaskan, mengembangkan tentang kenapa bersepeda adalah kegiatan kesukaan. Bisa berikan alasannya, bisa berikan kenapa kamu menyukai sepeda, dan lain sebagainya. Ini contoh dari Pak Tantra, tapi tak menutup kemungkinan kalian juga punya ide atau cara mengembangkan ide pokok tersendiri. Yang penting masih nyambung dengan ide pokoknya ya. Perhatikan, pengembangan ide pokoknya. Bersepeda adalah salah satu kegiatan yang aku sukai. Nah, ini kalimat utamanya, berbeda dengan ide pokok, tidak masalah. Kalimat penjelasnya, menurutku, bersepeda dapat membuat hati kita menjadi senang dan bahagia. Nah, senang dan bahagia itu kata kuncinya, itu bisa kita tarik dengan kesukaanku. Dengan kalian suka, maka kalian akan senang dan bahagia. Kenapa kalian suka? Karena bersepeda membuat kalian senang dan bahagia. Lanjut, kita bisa tertawa lepas, ini maksudnya lepas ya, sambil pokok sahabat tulisannya, maaf ya, ini tulisannya agak typo bahasanya, harusnya gini, kita bisa tertawa lepas sambil bercerita dengan sahabat kita mengayuh sepeda, dengan sahabat ketika mengayuh sepeda bersama. Maaf, ini agak typo ya. Kalau misalkan kita bisa tertawa lewat sambal lah, maksudnya sambal apa, sambal lagi enggak ya, kita bisa tertawa lepas sambil bercerita dengan sahabat ketika mengayuh sepeda bersama, maksudnya seperti itu. Oke, Bapak contohkan lagi yang kedua. Ya, ide pokoknya, aku bersepeda pada sore hari. Nah, berarti kalimat penjelasnya, kalimat pengembangnya, kalian jelaskan kenapa kamu memilih bersepeda sore hari. Apa yang membuat kamu memilih bersepeda sore hari? Kenapa kamu suka bersepeda di sore hari? Kenapa nggak pagi? Kenapa nggak malam? Nah, kamu jelaskan di situ. Itu adalah kalimat pengembangnya. Ini contoh dari Pak Tantra. Waktu bersepeda yang aku sukai adalah pada sore hari. Kalimat utamanya, di sore hari, sinar matahari tidaklah terlalu terik. Aku dan teman-temanku bisa leluasa bersepeda tanpa kepanasan. Setelah melakukan aktivitas di pagi hari,
dan istirahat di siang hari, sore harilah waktu yang tepat untuk bersepeda. Contoh kedua, kita berikan contoh satu lagi. Ide pokoknya adalah aku bersepeda keliling desa. Pengembangan ide pokoknya, keliling desa dengan bersepeda adalah kegiatan yang menyenangkan. Kita dapat menikmati indahnya suasana pedesaan, udara segar dan pepohonan yang rindang menambah suasana riang bersepeda keliling desa. Nah anak-anak, kuncinya Bapak ulangi lagi, untuk menjadi pengembang atau mengembangkan kalimat penjelas dari ide pokok yang disediakan dengan baik, kuncinya satu, perbanyak membaca, perbanyak diksi atau kata-kata, kemampuan perbendaharaan kata kamu semakin banyak, berasal dari kalian rajin membaca. Kalau ada sesuatu yang atau kata-kata baru yang membuat kamu bingung, sekarang zaman canggih bisa kalian ketik bukan di Google ya, tapi kamu cari yang namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu cari pengertiannya, ada semua di situ. Oke? Langkah selanjutnya silakan kalian belajar untuk mengembangkan ide pokok yang ada di buku. Cukup sekian anak-anak dari Pak Tantra. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, makan makanan bergizi, tidak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kalaupun kalian terpaksa keluar rumah, harus pakai masker, jaga protokol kesehatan, tetap semangat demi masa depan kalian.